Ohayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animonia. So, kali ini Iris mau ngebahas nih tentang siapa sih pahlawan yang paling kuat yang ada di kelas S. Apakah bakalan sesuai sama peringkat mereka atau enggak? Soalnya peringkat hero di serial OPM ini kan gak cuma ditentuin sama kekuatan si orang tersebut aja. Ada penilaian-penilaian lain yang bisa bikin ranking seseorang pahlawan itu bisa naik secara pesat. Misalnya aja kontribusi kepada masyarakat dan juga popularitas si pahlawan tersebut. Dua penilaian itu bisa dibilang gak berhubungan atau nunjukin seberapa kuat pahlawan itu, ya kan? Tapi nyatanya dua hal tersebut digunain sama pihak asosiasi buat nentuin naik atau enggaknya peringkat dari pahlawan. Namun khusus untuk kelas S sebenarnya udah pernah dijelasin juga kok. Mulai dari asal-usul kelas S ini dibentuk sampai pahlawan yang kayak gimana yang bisa masuk kelas S. Jadi penilaian-penilaian kayak popularitas itu ya cuma berlaku sampai di kelas A doang. Soalnya anehnya rata-rata pahlawan yang masuk ke kelas S nggak terlalu peduli atau kayak mengejar ranking kayak pahlawan-pahlawan lainnya gitu. Contohnya aja kayak Metal Bat, dulunya kan cuma pahlawan kelas C, terus peringkatnya aja di 223. Tapi kalau ngomongin soal kekuatan, udah jelas kan, Metal Bat itu gak cocok buat ada di kelas C. Nah makanya kelas S itu muncul awalnya gara-gara kemunculan monster yang punya level iblis. Waktu itu juga belum ada kelas S. Dibutuhin cukup banyak pahlawan sih yang punya peringkat tinggi buat ngalahin satu monster level iblis doang. Makanya sejak munculnya monster level iblis, mulai muncul juga nih pahlawan-pahlawan yang punya kekuatan buat ngalahin monster level iblis sendirian. Dan pahlawan itu dikategorikan sebagai pahlawan khusus oleh pihak asosiasi pahlawan yang sekarang dikenal sebagai kelas S. Lalu penilaian yang digunakan sama pihak asosiasi biar seorang pahlawan bisa masuk kelas S adalah memiliki kemampuan bertarung setara satu divisi militer. Makanya udah jelas kan, kemampuan pahlawan yang ada di kelas S jauh banget kalau dibandingin sama kelas lain. Bahkan pahlawan yang ada di kelas A aja masih ya jauh banget lah kemampuan bertarungnya sama kelas S. Jadi, di sini aku pengen ngurutin nih 5 pahlawan kelas S paling kuat yang katanya kemampuannya minimal setara nih sama satu divisi militer. Di posisi pertama jelas diisi sama Blast. Di peringkat pertama ini kayaknya aku hampir yakin semua bakal setuju. Secara pahlawan sekelas Tatsumaki aja hormat banget sama Blast. Ya emang itu dikarenakan oleh masa lalu Tatsumaki sih yang pernah diselamatkan sama Blast. Cuma kan sekarang kita semua udah tahu tentang kemampuan Blast ya kan, yang awalnya sempet banyak fans yang mengira kalau Blast itu ya Saitama. Tapi waktu dimunculin siapa itu Blast dan apa kekuatannya, kelihatan jelas kalau pahlawan kelas S peringkat 1 ini emang layak berada di peringkat pertama, guys. Salah satu kekuatan yang pernah diperlihatkan kepada kita adalah kemampuan Blast yang mampu berpindah tempat. Blast pernah terlihat tiba-tiba muncul di tempat Saitama dan Flashy Flash berada. Bahkan hebatnya lagi, kemampuan pemindahannya itu ya nggak cuma berlaku untuk dirinya doang. Blast bisa memindahkan dirinya, terus orang lain, benda, atau objek. Contohnya aja waktu Blast bisa bawa Saitama dan Flashy Flash balik ke permukaan. Sama waktu Blast bisa ngilangin box hitam yang dipakai buat bicara sama God. Terus selain itu juga, ketahanan fisik dan kelincahan Blast juga jauh di atas rata-rata. Buktinya waktu Flashy Flash nyerang Blast bisa ngindarin itu semua dengan gampangnya. Padahal kita semua tahu kalau Flashy Flash itu cepet banget. Terus buat ketahanan fisiknya aja udah dibuktiin nih dengan betapa mudahnya Blast bisa ngangkat box hitam. Padahal box tersebut ya waktu menimpa tangan dari Flashy Flash bikin pahlawan peringkat 13 itu gak bisa bergerak sama sekali. Oke, next di posisi kedua ada Tatsumaki, yang juga kalian semua pasti setuju. Bahkan Yusuke Murata Sensei aja ngakuin kalau Tatsumaki paling kuat di serial One Punch Man. Murata Sensei aja bilang kalau Tatsumaki bahkan bisa ngangkat seluruh kota Z tanpa perlu usaha ekstra. Bisa dibayangin dong, ngangkat satu kota dan itu masih belum kekuatan penuhnya Tatsumaki. Kebayang kalau Tatsumaki pakai kekuatan penuhnya bakalan kayak gimana ya kan? Nah, Tatsumaki ini cuma kelihatan lemah atau kalah. Kayaknya sih sepanjang manga terbarunya rilis baru 1 kali doang. Itu juga terjadi karena Tatsumaki baru aja kan bertarung habis-habisan ngelawan Psychos dan masih harus ngelawan monster level naga lainnya. Coba aja kalau pertarungannya terjadi 1 lawan 1, pasti ya monster-monster itu
masih bisa diatasi oleh Tatsumaki. Soalnya satu-satunya kelemahan Tatsumaki dan seluruh Esper, kalau menurut Murata Sensei ya, adalah kerusakan otak. Jadi kalau bagian kepala atau otak dari pengguna psikokinesis terganggu atau terluka, maka ya mereka nggak bakal bisa ngontrol kemampuannya. Oke, lanjut. Di posisi ketiga ada Metal Knight. Ya mungkin dari peringkat ketiga bakal banyak sih yang nggak setuju atau punya pendapat lain. Tapi kalau Iris sendiri sih ngerasa Metal Knight ini yang paling cocok buat ngisi peringkat ketiga pahlawan kelas S paling kuat. Buktinya aja di manga chapter 149, orang sepintar dan sekuat Child Emperor ternyata mantan asisten dari Dr. Bofoy atau yang lebih dikenal sebagai Metal Knight. Ya buktinya aja udah jelas penemuan-penemuan dari Dr. Bofoy yang jauh lebih hebat dibandingkan Child Emperor. Soalnya gimana nggak lebih hebat, Metal Knight aja sering datang di suatu pertempuran buat ngambil sisa-sisa teknologi, kayak waktu ngambil sesuatu nih dari kapal milik Boros. Atau juga dia cuma datang buat ngetes penemuannya aja, contohnya waktu coba ngancurin meteor. Nah, hal-hal itu yang bikin penemuan-penemuan dari Metal Knight ini bakal selangkah lebih maju terus. Soalnya dia nggak berhenti buat nyari hal-hal yang baru. Apalagi kita juga tahu kalau Metal Knight ini punya pasukan robot yang banyak banget. Jadi udah jelas lah pasukan yang dimiliki oleh Metal Knight kekuatannya kayak apa. Makanya Iris rasa Metal Knight lah nih yang cocok buat ngisi posisi ketiga pahlawan kelas S paling kuat. Lanjut, di posisi keempat ada Silver Fang. Dengan seni bela diri pukulan aliran air pemecah batunya, meski udah kakek-kakek tapi dirinya masih ngebuktiin nih kalau dirinya lebih kuat dibandingkan beberapa anak muda. Contohnya aja waktu pertarungan ngelawan Gums dan Farrer Ugly, di mana Tank Top Master sama Piglet yang sama-sama dari kelas S nggak mampu buat ngasih perlawanan atau bisa dibilang kalah telak. Sampai-sampai Tank Top Master harus nerima luka yang sangat serius. Tapi waktu Silver Fang tiba dan coba ngelawan Farrer Ugly, kita semua bisa ngeliat nih kekuatan sesungguhnya dari seorang pahlawan kelas S. Silver Fang bisa menangkis semua pukulan dari Farrer Ugly hingga akhirnya Farrer Ugly pun harus nerima nih kalau dirinya masuk ke perut Gums setelah nerima serangan dari Silver Fang. Hal itu jelas sebuah penghinaan buat seorang eksekutif dari asosiasi monster. Apalagi fakta kalau Farrer Ugly berubah menjadi cairan asam setelah masuk ke perutnya Gums, yang juga bikin Farrer Ugly sendiri menyimpan dendam kepada Silver Fang. Oke, next, terakhir nih, pahlawan yang berada di peringkat 5 adalah Atomic Samurai, seorang pendekar pedang terkuat di serial One Punch Man sekaligus satu-satunya orang yang masih hidup dari Dewan Sword Master. Meski pernah kelihatan sangat kerepotan sih dan gak bisa ngalahin Black Sperm di pertemuan pertamanya, namun di pertemuan keduanya nih, Atomic Samurai udah bisa nemuin cara untuk ngatasin lawan seperti Black Sperm. Dari hal itu kita bisa lihat kalau Atomic Samurai adalah orang yang cepat belajar dan bisa berkembang meski dalam tekanan sekalipun. Kalau urusan berpedang kayaknya gak perlu terlalu banyak dijelasin lah. Soalnya udah bisa kita lihat sendiri kalau Atomic Samurai ini selalu mampu memotong apapun yang menghalanginya. Yang bikin penasaran paling kekuatan Atomic Samurai setelah menggunakan pedang matahari nantinya pasti bakal muncul jurus-jurus baru nih. Secara pedang itu kan pedang rahasia yang tenggelam ke laut. Belum lagi kalau nantinya pedang bulan juga udah ditemuin. Dan akhirnya bakalan dipakai sama Atomic Samurai pasti bikin kekuatannya bertambah jauh. Kayaknya nih kalau nanti Atomic Samurai emang pakai kedua pedang itu, posisi keempat pahlawan paling kuat yang awalnya diisi sama Silver Fang bakal diganti sama Atomic Samurai. Soalnya kalau dilihat dari penjelasan Atomic Samurai, orang yang pakai pedang matahari dan pedang bulan dikatakan nih bakal mendapatkan kekuatan yang tak tertandingi sebagai pendekar pedang. Tuh, jadi makin penasaran kan? Apa kekuatan yang bakalan didapetin setelah menggunakan kedua pedang tersebut? Yos, itu semua guys, pahlawan-pahlawan yang menurut Iris cocok nih buat ngisi posisi 5 besar dari semua pahlawan kelas S yang ada. Kalau menurut kalian nih, siapa yang pantas? Terus apa alasannya? Oke, so see you again next time. Adios ya Caramelos. Stay safe everyone. Salam Animonia.